Apa yang melukai itu, kita butuh menyayangi orang tua kita, malah dia mengkhianati kita, membenci kita. Butuh dilindungi, dia mukulin kita melulu, malah kita diusir keluar rumah. Dan ini lukanya berat sekali. Dan ketika seorang terluka, apalagi dilecehkan, dibenci, dibuat mengalami sesuatu yang aib, luka itu bukan hanya luka emosi, bukan batin yang terluka saja. Dia akan merasa pertama-tama, aku tidak berharga jadi manusia. Jadi sulit buat dia menerima bahwa Tuhan mengasihi dia, karena dia rasa orang aja yang kelihatan tidak mengasihi saya, orang tua saya, saudara saya, keluarga saya tidak menghargai saya, apalagi Tuhan yang nggak kelihatan. Jadi buat dia mengasihi, dihargai, diterima itu abstrak. Itu nggak nyata ada gitu. Jadi sebenarnya kalau orang terluka itu bukannya terluka oleh manusia lain, dan hubungannya dengan manusia lain dia terluka, gambar diri dia luka, aku tidak berharga, mati aja deh. Tapi lebih daripada itu juga dia rasa Tuhan pun nggak nganggap dia berharga. Kalau Tuhan penuh dengan pelindungan, Tuhan mengasihi, Tuhan begitu mengerti kita, menghargai kita, oh Tuhan biarkan itu terjadi. Biasa dikenal orang dengan nama luka batin. Mungkin istilah itu sendiri nggak terlalu tepat, tapi sebenarnya kita mengerti itu. Saya mengajak Anda melihat Mazmur 19 ayat 13, dan begitu banyak tentang luka batin yang kita bisa bicarakan, tapi hari ini saya bicara satu aspek saja, yaitu aspek yang tidak kita sadari. Bahwa luka batin itu seringkali tidak disadari. Kita bisa bicara banyak sekali, tapi hanya ini saja. Mazmur 19 ayat 13, mungkin Anda sudah pernah dengar gitu ya, yaitu siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Itu ada ayat berkatakan begitu ya. Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Dan ini yang sangat menarik bagi saya adalah menarik. Mazmur 19 itu bicara betapa indahnya Taurat Tuhan, betapa indahnya hal ini dan betapa lengkapnya Taurat Tuhan. Dan di tengah percakapan tentang Taurat Tuhan sebagai pemberian Tuhan yang begitu indah, mereka berbicara tentang kesesatan dan sesuatu yang tidak disadari. Kenapa pemazmur bicara itu, saudara? Nah, kalau mengetahui apa yang orang tidak disadari di dalam diri kita dan Anda atau saya juga, kita bisa melihat adalah respon seseorang menghadapi keadaan-keadaan yang dialami sehari-hari. Tapi kadang-kadang apalagi menghadapi kondisi yang tidak terduga. Pada saat itu kita lihat orang ini kok gampang marah ya. Padahal ini nggak perlu dia marah gitu ya. Gampang marah sekali. Kenapa dia begitu? Atau dia gampang benci sama orang. Atau dia merasa dia dimusuhi orang. Dia merasa terasing. Dia merasa begitu sepi. Dia merasa tertekan. Dan dia bisa merasa juga, kok dunia tuh nggak adil sekali. Padahal apa yang dialami buat kita sih biasa-biasa aja. Kenapa dia mesti marah kayak begitu ya. Nah ini yang seperti itu mungkin dari respon orang itu kita jangan-jangan dia tidak sadar melakukan itu. Dan memang kata seorang ahli ilmu jiwa bahwa katanya sih sampai 70% atau berapa saya nggak ingat, perilaku kita seringkali dikendalikan apa yang tidak kita sadar. Kita punya ingatan-ingatan kita sadari, tapi ada ingatan-ingatan ada disimpan tapi kita tidak sadari ya. Saya misalnya pada satu hari saya duduk di satu tempat, kok saya senang dengan tempat itu. Saya tidak sadari kenapa saya bisa senang, saya senyum-senyum. Baru kemudian saya sadar, kita mau pulang, tempat itu mirip dengan tempat pertama kali saya ketemu dengan sekarang jadi istri saya. Dulu pacar saya. Nah misalnya seperti itu. Nah ini menarik, kita seringkali dipengaruhi oleh yang tidak kita sadari. Nah ini pertanyaannya ini, kenapa sih kita jadi perlu kita mempertanyakan? Karena seringkali di dalam hidup orang beriman, orang bergereja, saudara kita, teman, orangnya cinta Tuhan katanya. Dia sungguh serius dengan Tuhan. Dia sungguh-sungguh mencari kebenaran firman Tuhan. Tetapi seringkali kalau udah berespon, kok dia begitu gampang curigaan sama orang. Dia mudah marah, dia mudah melukai orang lain dan terluka. Dia kalau ditanya kenapa itu, aku juga nggak sadar. Memangnya aku begitu gitu. Nah ini saudara menarik sekali. Nah, saya sudah lama memperhatikan hal seperti ini. Ya. Lalu karena istri saya psikolog, saya bertanya kenapa ada orang-orang seperti itu. Lalu saya mendapatkan banyak penjelasan. Tapi secara umum adalah kita katakan bahwa pada umumnya ketika kita masih menjadi anak kecil, ketika kita menjadi anak kecil 8 tahun pertama dalam hidup kita atau 7 tahun pertama hidup kita punya kebutuhan yang sangat mendalam sebagai manusia. Butuh diterima, butuh disayang, butuh dihargai, butuh didengar. Nah, saudara-saudara, seorang anak boleh dapat makanan enak, dapat perhatian, tapi kalau tidak diterima, disayang, atau dihargai, seringkali dia bisa terluka. Apalagi orang hanya memperlakukan dia seakan-akan benda dan menuntut saja, dia bisa terluka.
atau dia tidak pernah dihargai, tidak pernah didengar, mau ngomong sedikit orang tuanya, diam kau, atau kakak kamu yang paling kecil duduk ya, itu bisa mengalami luka yang cukup luar biasa. Nah, dan itu masuk ke dalam apa yang tidak disadari karena itu berulang, dan itu menjadi kemudi kemudian hari dalam dia menghadapi keadaan yang hidup sehari-hari. Jadi barangkali akarnya dikatakan situ ya. Tapi buat saya yang paling menarik adalah begini, apa yang melukai itu kita butuh menyayangi orang tua kita, malah dia mengkhianati kita, membenci kita. Butuh dilindungi, dia mukulin kita melulu, malah kita diusir keluar rumah. Dan ini lukanya berat sekali. Dan ketika seorang terluka, apalagi dilecehkan, dibenci, dibuat mengalami sesuatu aib, luka itu bukan hanya luka emosi, bukan batin yang terluka saja. Dia akan merasa pertama-tama, aku tidak berharga jadi manusia. Jadi sulit buat dia menerima bahwa Tuhan mengasihi dia, karena dia rasa orang aja yang kelihatan tidak mengasihi saya, orang tua saya, saudara saya, keluarga saya tidak menghargai saya, apalagi Tuhan yang nggak kelihatan. Jadi buat dia mengasihi, dihargai, diterima itu abstrak, itu nggak nyata ada gitu. Jadi saudara, kalau orang terluka itu bukannya terluka oleh manusia lain, dan hubungannya dengan manusia lain dia terluka, gambar diri dia luka, aku tidak berharga, mati aja deh. Tapi lebih daripada itu juga dia rasa Tuhan pun nggak nganggap dia berharga. Kalau Tuhan penuh dengan pelindungan, Tuhan mengasihi, Tuhan begitu mengerti kita, menghargai kita, oh Tuhan biarkan itu terjadi. Nah, seringkali setelah orang dapat penebusan dari Kristus, hidup di dalam hidup baru, kalau ini tidak disadari, itu tetap ada dan itu mewarnai perilaku dia, mewarnai kata-kata dia, mempengaruhi cara dia ngambil keputusan, ngatur duitnya, cara dia pacaran. Kalau dia kesepian, walaupun dia orang Kristen sejati, bisa saja ketika pacaran, dia rasa pacaran satu-satunya mengerti saya, dia menjadi sangat protektif, sangat posesif, sangat mengatur segala-galanya, bahkan bisa melakukan tindakan-tindakan yang berkelebihan. Kalau dia masih kecil, masa begitu miskinnya aku terbuang, begitu udah punya uang sedikit, pelitnya luar biasa, takut dia jadi lebih miskin lagi, padahal dia secara rupiah sudah kaya sekali gitu ya. Kalau dulunya tidak pernah dihargai, sekarang mendapat posisi tinggi, dia malah mengharapkan orang, perhatiin saya dong, saya nggak mau mobil yang rendah, mobil saya mesti di atas 1 miliar supaya orang tahu saya ini berharga. Pulpen saya nggak boleh yang murahan. Dia mencari. Padahal dia orang anak Tuhan. Dia bilang dia anak Tuhan. Dia percaya Tuhan Yesus. Dia punya penebusan. Apa yang keliru? Ini satu. Karena tidak disadari, kita tidak tahu. Ini bagian diri kita yang mesti diubah. Kita ingat bahwa Roh Kudus adalah roh yang mau mengajar kita, menghibur, membela. Tapi terutama juga semua itu kan mengubah kita menjadi manusia baru. Ini satu aspek yang harus diubah, dan kita bicara dengan Roh Kudus, tolong saya, supaya aku sadar, supaya aku bisa mengalami sesuatu yang ubah, supaya apa yang keluar dari diriku memuliakan Tuhan. Bukan hanya merupakan cerminan luka yang belum selesai, yang mengontrol kita. Jadi hati-hati di sini pergumulan kita. Jadi saudara, sekali lagi, kalau itu tidak disadari, orang jadi bingung. Namanya orang Kristen, namanya cinta Tuhan, kok kata-katanya kayak begitu nyakitin? Kok kalau ngambil keputusan curiganya besar benar? Apa bedanya dia Kristen dan bukan Kristen? Itulah dikatakan di dalam Mazmur itu, bebaskanlah aku dari apa yang tidak sadari. Mazmur 19 itu bicara segala macam tentang Taurat indah. Seakan-akan kalau Taurat pun dilakukan tanpa kita menyadari hal tadi. Semua yang kita lakukan itu pelayanan, penyembahan, ibadah hanya untuk diri kita, bukan untuk Tuhan. Karena kita di dalam merasa Tuhan tidak cukup mencintai kita, tidak cukup mengerti kita, hingga harus berlakukan sesuatu untuk mengisi kekosongan itu, menyembuhkan luka itu. Tapi Mazmur berkata, bebaskanlah aku. Kata itu berkata apa? Aku tidak bisa membebaskan diriku sendiri. Aku butuh pertolongan Tuhan. Aku butuh pertolongan Tuhan. Ya, saudara, kalau mendengar ini, saya mengharapkan Anda yang mungkin mengatakan gejala itu ada pada diri saya. Saya nggak sengaja mencintai diri terlalu banyak dan melukai orang-orang yang justru saya sangat sayangi yang dekat. Saudara, ingatlah, jangan coba menyelesaikan sendiri. Lalu berkata, sudah sembuh saya, ikut KKR sekali udah sembuh, udah nangis. Tunggu dulu. Hati-hati, kita mesti menyadari. Kata tadi, bebaskanlah aku. Yang bisa membebaskan bukan diri sendiri, tapi Tuhan. Karena relasi kita dengan Tuhan dirusak oleh luka itu. Kita masa Tuhan itu. Kita perlu dipulihkan. Itu hanya Tuhan bisa memberikan. Jadi luka batin itu sebenarnya istilah itu nggak begitu tepat ya. Yang terluka memang secara emosi kita, tapi juga luka itu bisa merusak gambar diri kita, bisa juga roh kita. Ya, kita tidak merasa ada roh Allah dalam diri kita. Kita tidak merasa berharga. Bahkan fisik. Ada kan orang larinya kalau luka itu makan sebanyak-banyaknya. Olahraga, bersolek yang banyak-banyak bagus itu. Itu bisa demikian.
Nah itu karena itu saya jadi ingat bagaimana dong kalau jalan keluarnya ya. Ya, ada yang mencoba hipnoterapi, mencoba ambil belajar ini itu. Tapi saya ingat Yesaya 36 ayat 27. Ya, kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru. Tidak bisa kita mulai dengan diri kita. Ya, lalu menyelesaikan sendiri, memperbaiki diri, mengatakan satu pada diri. Saudara-saudara, kita akan mulai satu, bebaskan aku. Jadi kita katakan, Tuhan, saya mau mengakui untuk bisa bebas dari luka itu. Pertama kita mengatakan, Tuhan, aku mengakui aku terikat oleh apa yang kita tidak sadari. Aku akui ini. Mengakui dengan rendah hati di depan Tuhan. Dan manusia lain kadang-kadang. Tidak mudah loh. Mengakui depan manusia lain bahwa saya pernah punya luka. Dan mungkin parutnya masih ada. Saya terluka berat. Dan itu masih mempengaruhi saya. Tidak mudah. Apalagi orang Asia kita kan mau ketopengnya kuat depan orang lain. Tidak enak loh, lukamu masih ada gitu. Akui depan Tuhan. Akui dengan depan orang terdekat. Ya, saya perlu ditolong Tuhan. Mengakui punya luka, seakan-akan mengatakan, aku mengakui aku butuh pertolongan Roh Kudus mengubah aku. Aku butuh merasakan kuasanya. Aku butuh merasakan pelukannya. Supaya aku tahu aku tuh diterima, disayang, dan mau didengarkan. Aku berharga. Bukankah itu kita paling cari dari masa kecil dari orang tua? Nah ini ya saudara, mulai dengan mengadakan pengakuan, saya butuh dan saya punya yang sesuatu tidak pernah saya ungkapkan depan Tuhan. Tolong Tuhan. Nah, pengakuan dulu, kerendahan hati mengakui depan Tuhan dan mungkin orang terdekat. Yang kedua bukan hanya itu, bebaskanlah berarti juga Tuhan aku tidak mampu membereskan ini sendiri, aku butuh Engkau. Nah ini penting, aku butuh Engkau, mengakui ini. Mungkin aku butuh sahabat juga ya Tuhan. Aku butuh juga teman dekat, pasangan hidup. Aku butuh. Tidak bisa selesaikan sendiri. Yang ketiga, memang ya bebaskan aku dari kesesatan. Pengakuan juga bahwa kalau ini tidak dibebaskan, apapun motivasi kita, ya apa yang tidak sadar itu bisa membelokkan hasil karya kita menjadi sesuatu yang hanya memuliakan kita. Dan itu bukan maksud Tuhan. Tuhan punya jalan buat kita ke sana. Kita upaya, tapi tanpa sengaja jalan makin jauh, makin jauh, makin jauh. Kok kesat di tempat yang lain. Selalu kita mau bereskan sendiri, double, makin berat. Saudara tidak mudah untuk tiba pada kesadaran mengakui bahwa Tuhan, saya masih perlu pertolonganmu sekali lagi. Kalau orang Anda mengatakan, kalau orang udah tua, makin lama, udah pernah luka batinnya sekali beres, lalu akan beres lagi berikutnya nggak? Sekali lagi, saudara bisa saja makin lama berjalan dengan Tuhan, makin kita sadari luka-luka yang sebelumnya kita tidak lihat. Makin berjalan lama, makin kita sadari kelemahan kita, dan semakin kita berani meminta kepada Dia lebih banyak. Jadi kalau orang kata, aku udah beres luka batinku, sudah itu udah bukan urusan lagi. Dia tidak menyadari, sejak dia mengatakan itu dan sejak dia minta ampun pada luka batin pertamanya, mungkin sudah terjadi beberapa luka lain. Kita cukup rapuh masih bisa kena terluka. Dan ini harus diakui depan Tuhan, karena itu perlu kita duduk diam di depan Tuhan, ya, memeriksa perjalanan kita, mengakui kalau kita terluka. Dan terluka seringkali bukan dari pihak-pihak yang jelas tidak baik ya, itikadnya tidak baik, orangnya tidak baik, kerjaan tidak baik. Seringkali luka itu yang paling berat terjadi karena kata-kata, sikap, perbuatan orang yang paling dekat dengan kita, bahkan dari kalangan anak-anak Tuhan. Dan ini kita makin penasaran, anak Tuhan kok begitu ya. Nah, kita jadi pahit hati. Dan sekali lagi orang yang punya kepahitan itu kata-katanya kelihatan, gambar dirinya, keputusannya, cara dia memandang dunia, dan pada akhirnya cara dia berelasi pada orang lain. Dan orang melihat, orang merasakan itu tidak bisa dibohongi. Kita butuh Tuhan. Dan sekali kita pernah mengalami pengakuan dan mengalami pemulihan, kita akan bersyukur lebih banyak. Tapi kita juga semakin belajar menyadari apa yang tidak kita sadari. Kita terus belajar makin sadar, dan makin lama semakin itu. Memang kita tidak pernah sempurna, tapi kita mencoba memegang tangan Tuhan yang menyempurnakan kita. Saya hentikan dulu sampai di sini. Semoga ini menjadi berkat, saudara. Tolong dipikirkan. Sekali lagi saya selalu katakan, kita tidak bersalah sendiri. Ada Roh Kudus yang mau mengubah diri Anda, menumbuhkan Anda dan saya setiap hari. Orang tua pun, yang muda pun, dan percayalah, makin tua, makin kita makin lihat, makin banyak kelemahan kita, makin kita makin butuhkan Tuhan. Bukan makin tua, makin tahu segala-gala dan makin bijak, belum tentu. Setiap rambut putih katanya
Itu karena satu kebijakan mungkin begitu. Tapi kadang-kadang kalau saya sih masa semakin tua saya makin melihat kok betapa bodohnya saya dulu ya. Kok saya tidak sadari itu. Kok saya tidak sadari apa yang saya katakan pada pasangan hidup saya, teman saya. Ini kok kenapa saya dulu masih begitu butuh pengakuan ya? Kok saya butuh dulu pencapaian begitu besar? Nah, mestinya semakin tua pun kita makin menyadari banyak hal-hal yang kita tidak tahu. Ya. Jadi paling repot adalah menghadapi orang yang tidak tahu apa yang dia tidak tahu, orang yang tidak sadar apa yang dia tidak sadar. Dan hari ini firman Tuhan berkata, kita bisa dibebaskan dari hal itu. Tuhan berkati Anda.